Shalom, selamat pagi. Berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tanpa kita sadari, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember ini. Bulan kedatangan kabar gembira bahwa Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Dia lahir di hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari siapkan hati. Kita menyanyikan pujian Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan di dalam tema berjalan bersama Allah dengan kerendahan hati, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang Engkau berikan sampai hari ini. Kami boleh menikmati anugerah kasih sayang-Mu sampai hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati kami. Bukalah mulut kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat pelajaran kalian minggu kemarin yang diceritakan oleh Lose Natalia tentang kisah nabi-nabi kecil seperti Hosea, Yoel, Amos, dan Obadya. Hari ini kita juga masih meneruskan cerita tentang kisah nabi-nabi kecil yang dicatat di dalam Alkitab. Di antaranya adalah
Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. Kita akan cari tahu kenapa sih mereka disebut nabi-nabi kecil. Disebut nabi-nabi kecil bukannya karena tidak penting, namun karena kitab-kitab mereka ini pendek-pendek. Akan tetapi mereka dipilih Allah sebagai juru bicara kepada bangsa Israel, Yehuda, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka diutus untuk memanggil umat kovenan Allah supaya kembali kepada kepercayaan dan ketaatannya yang tulus kepada Allah yang menjanjikan keselamatan final melalui Mesias yang dijanjikannya. Karena umat kovenan Allah telah menolak kasih Allah dan telah jatuh ke dalam ketamakan serta kepada penyembahan berhala. Akhirnya Allah memperingatkan melalui nabi-nabinya akan datangnya hukuman dengan keganasan bangsa Asyur dan bangsa Babel oleh karena dosa-dosa Israel yang tidak mempercayai kebaikan Tuhan. Namun melalui semua itu, supaya umat kovenan Allah berbalik dan mempercayai akan kasih Allah yang berdaulat, yang mengasihi umatnya. Mari sedikit kita mengingat kisah Yunus. Yunus adalah seorang Ibrani yang ketika firman Tuhan datang kepadanya untuk memperingatkan Niniwe, Yunus tidak mengindahkan firman Tuhan, bahkan dia melarikan diri dengan menumpang sebuah kapal yang menuju ke kota Tarsis yang jauh dari kota Niniwe. Lantas, apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus dicampakkan ke dalam laut dan ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar dan membawanya ke tempat yang begitu dalam, ke pusat lautan, dan terangkum oleh arus air, tenggelam ke dasar bumi. Yunus dibawa ke dalam dunia orang mati selama 3 hari 3 malam. Maka atas penentuan Tuhan, ikan besar itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah kejadian itu, firman Tuhan datang kedua kalinya kepada Yunus untuk menyerukan sebuah malapetaka kepada Niniwe bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Dengan mendengar itu, Raja Niniwe beserta seluruh rakyatnya bertobat dan meninggalkan tingkah lakunya yang jahat dengan melakukan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Akhirnya Allah tidak jadi mendatangkan
malapetaka atas kota Niniwe. Dengan kejadian itu, Yunus marah karena Tuhan telah membiarkan orang-orang jahat diluputkan dari malapetaka. Malah justru mengampuni musuh-musuh Israel dengan menunjukkan belas kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Hati Yunus sangat kesal. Yang Yunus inginkan adalah Allah mendatangkan malapetaka dan kehancuran atas orang-orang yang jahat dan kejam itu. Namun Allah melakukan tindakan yang sebaliknya, sehingga Yunus sampai berkata kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Yunus. Mari kita membuka Alkitab. Di dalam kitab Yunus, pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat, kalian menyimak dan Lose akan bacakan buat kalian semua. Yunus pasal 4 ayat yang ketiga dan keempat. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana menurut kalian? Layakkah Yunus marah? Seperti halnya dengan kita, kalau kita melihat orang-orang jahat, sadis dan kejam, ingin rasanya Tuhan segera mendatangkan hukuman kepada mereka. Akan tetapi, melalui kisah Yunus, kita tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, dan yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Karena semuanya itu adalah haknya Allah. Kita juga melihat tentang Mika yang menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan Samaria dan Yerusalem. Oleh karena dosa-dosa mereka, mereka akan menderita dan dihukum. Di sisi lain, Nabi Mika ini juga menyampaikan firman Tuhan bahwa hukuman mereka tidak akan berlangsung selamanya. Allah akan menghapus dosa-dosa mereka dan Allah akan memelihara mereka jika mereka berlaku adil dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Meskipun hal itu sukar, dengan mengingat siapakah Allah
dan siapakah diri kita. Kita harus tetap menaati Allah. Untuk itu, mintalah kepada Roh Kudus untuk menolong kita mempercayai Allah. Lain kisah daripada Nabi Nahum dengan Nabi Yunus. Dalam kisah Yunus, Allah meluputkan Niniwe dari kehancuran. Tetapi kali ini pada masa Nahum, Allah menepati perkataannya terhadap Niniwe dengan menyatakan kuasanya yang penuh dengan kehangatan amarahnya. Dan tidak membebaskan dari hukuman kepada yang bersalah. Dan memelihara orang-orang yang taat dan percaya kepadanya, serta memulihkan sisa umat konvenannya yang takut akan Dia. Selain ketiga nabi di atas, Allah juga memilih Habakuk untuk menyampaikan firman-Nya bahwa oleh karena dosa Yehuda, mereka akan mengalami pembuangan dan Allah akan mendatangkan penghakiman kepada Yehuda. Tetapi oleh karena Habakuk mempercayai Allah yang akan memulihkan dan menyertai umatnya dengan kekuatan kuasanya, Habakuk menunggu dengan sabar, dengan meresponi bahwa ia akan bersorak-sorak, bersukacita di dalam Tuhan dan bersyukur. Sebab Tuhan Allah Israel akan menyertai dan memberkati umat kovenan barunya dengan berjanji memberikan Mesias, Sang Juru Selamat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, melalui pelajaran ini, kita bisa memahami bahwa satu, kitab Yunus menggambarkan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang kepada setiap orang yang bertobat menyesali dosa-dosanya. Yang kedua, Nabi Mika memanggil Yehuda untuk bertobat dan bersiap untuk pembuangan ke Babel karena dosa-dosa mereka. Yang ketiga, Nabi Nahum menyampaikan rasa lega, takut, kagum, dan bersyukur karena Allah menghukum musuh-musuh Israel yang congkak, kejam, dan jahat. Keempat, Nabi Habakuk mengajari Yehuda untuk bertekun ketika mereka mencemaskan masa depan kerajaan Allah yang dijanjikannya. Yang terakhir, kita harus meneladani kehidupan para nabi di dalam hidup kita, yang mana kita harus mempercayai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari persiapkan persembahan dengan memuji
aku istimewa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah keberanian untuk kami semua menceritakan firman-Mu dan menceritakan kisah-kisah tentang Engkau ya Tuhan. Berikanlah keberanian kepada kami, meskipun kadang kami takut untuk melakukannya. Tetapi kami percaya jika Engkau memberi keberanian kepada kami, kami pun akan bersaksi kepada orang lain bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh dengan kemurahan hati, berbelas kasih kepada setiap siapa saja yang percaya akan Engkau dan menaati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami udah berdoa. Amin.